Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Deprok. Kenapa kita Deprok? Karena kita enggak jongkok gitu. Keren. Ada tagline-nya walaupun ya Nora. Mantap. Hari ini sangat berbahagia. Saya kedatangan podcast Deprok, kedatangan Maha Guru. Maha Guru. Lebay. Guru saya, rekan kerja di dunia pendidikan juga, kakak pembina juga di Pramuka, yaitu adalah apa manggilnya? Ibu atau kakak nih kita? Silahkan apa saja. Bu Rida dari Rengas Dengklok. Jauh-jauh, terima kasih Bu Rida. Gimana Bu Rida kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau ngapain nih Pak Jafar nih? Yang pertama disuruh ada prok di sini mau ngapain? mohon maaf sebelumnya nih kita deprok-deprokan nih. Karena podcastnya podcast keren. Deprok. Nyantai aja. Inspiratif. Kita nyantai aja Ibu ya. Yuk. Kita ngobrol-ngobrol nyantai. Kesibukan untuk kesibukan kali ini apa? Aduh, banyak banget Pak Jafar. Sibuk Ini banget ya? yang paling padat di kedinasan. Iya. Ya, kita kan tergabung di dalam program guru penggerak. Betul. Kemudian di kegiatan masih kedinasan juga kalau ekstrakurikuler Pramuka ya, Iya. Pak Jafar. Kita juga lagi padat lagi kejar tayang nih, Pak Wah, Jafar yes. di Pramuka. Itu. Itu yang paling padat. Selain itu kegiatan di luar juga banyak. Nah, itu yang menginspirasi saya ikut Pramuka lagi. Salah satunya adalah beliau Karida kalau di Pramuka. Kalau di podcast Deprok Bu, kita ngomongin masa lalu. Wes, masalah. Bukan kita mengungkit masa lalu gitu. Kalau boleh tahu, dulu di SD Ibu ikut ekstrakurikuler apa Bu? Aduh, flashback udah hampir 50 tahun, udah lupa nggak nih? Oke, mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat minimal buat Pak Jafar dah. Iya. Ya. Sangat bermanfaat. Oke, waktu SD saya senang kegiatan pramuka. Pramuka dari kecil dari siaga nih, mungkin paling berarti- lengkap saya ya ngikutin pramuka dari golongan siaga, kemudian dilantik menjadi golongan penggalang, ya SMP juga, kemudian SMA masuk penegak. Tapi waktu penegak saya tidak intens Pak Jafar. Ada satu hal yang mungkin nanti kita bongkar ya. Kemudian masuk ke dunia perkuliahan di PGSD itu wajib pramuka. Jadi saya benar aktif lagi di situ. Setelah lulus langsung diangkat jadi guru, langsung jadi pembina pramuka. Gitu. Itu. Nah ini kalau ngomong-ngomong pramuka ya Bu, saya kebetulan kan ngajarnya di PKBM ya Bu. PKBM itu kan non formal, walaupun sekarang sudah disejajarkan non formal. Itu boleh nggak ada pramuka atau ekstrakurikuler? Harus ya. Oh, Ya harus. tetap itu kan instansi pendidikan. Sementara kalau pramuka ini ya tidak mengenal instansi, kayak gitu ya. Saya panggil Kak Jafar dah ya. Iya. Kalau di pramuka. Jadi pramuka ini adalah organisasi non formal sebenarnya kan, dan ini merangkul siapa saja. Oh, gitu. Jadi ya mungkin karena kebanyakan seperti itu ya adanya di sekolah-sekolah Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi seolah-olah PKBM yang non formal ini juga, boleh enggak? Padahal jangankan PKBM yang masih tetap instansi pendidikan, ya walaupun non formal. Yang di kelompok komunitas manapun boleh kok. Oh gitu. Boleh gitu. Oh berarti tidak terikat dengan sekolah gitu? Tidak dong. Oh. Para pejabat di atas pun yang sekarang jadi pemimpin-pemimpin itu ya tidak semua orang pendidikan. Memang seharusnya ya minimal lembaga-lembaga lah ya gitu ya. Ini harus tertarik nih kepada pramuka. Apalagi lembaga yang bergerak di dalam satu pendidikan, kemudian sosial, bisa dong karena memang ada kerjasama di situ. Gitu. Tapi tetap namanya pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Oh gitu. Ya setahu saya karena pramuka itu kan dulu ekstrakurikuler saja gitu ya, Iya. bukan sebuah organisasi. Betul. Mungkin kalau kita ngomongin organisasi itu udah di SMA tingkatnya penegak seperti itu. Ya. Ternyata mau di luar komunitas apapun mau mengadakan pramuka itu bisa. Bisa. Oh, bisa. Siapapun boleh bergabung di kepengurusan di sana paling di bawah itu ada kuartir ranting gitu ya. Ya boleh gitu.
Ya kalau misalnya kita punya lembaga ada Mabigus, berarti itu di tingkat sekolah ya ada majelis pembimbing. Nah kalaupun misalnya di instansi yang lain nggak apa-apa, harus sih sebenarnya kalau menurut saya harus gitu. Nah presidennya juga kan sama, dia adalah tertinggi kedudukannya di pramuka dan ya memang harusnya se-Indonesia sih kalau bisa. Walaupun tidak mungkin ya. Makanya waktu tahun berapa itu pramuka dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler wajib gitu ya. Dari kurikulum 2013 Oh ya. iya seperti itu. Kita ngomongin sekarang masih pramuka, Bu. Saya pramuka waktu itu sebagai pratama. Kebetulan waktu MTS. Sama dong, saya juga pernah pratama. Saya nyambung sedikit. Saya dulu akhirnya di bidang semapur. Seperti itu. Nah, tapi balik lagi ke PKBM, Bu. Saya tuh terbentur dengan perkataan orang bahwa nanaonan PKBM teh aya pramuka gitu. Sedangkan kan saya jiwa pramuka saya sedikit-sedikitnya masih ada gitu. Pengen ngangkat pramuka di PKBM dan pengen menyatakan bahwa PKBM itu bahwa bisa PKBM itu ada pramuka juga gitu. Nah, menurut Ibu seperti apa tuh langkah saya untuk meyakinkan lah istilahnya orang tua murid yang di sana yang mengatakan bahwa nanaonan PKBM itu aya pramuka gitu. Sedikit berbagi dulu sama Kak Jafar ini ya. Kadang-kadang orang menyimpulkan, mungkin kalau anak muda sekarang bilang gagal paham ya dengan pramuka. Ada orang yang mengatakan pramuka itu jauh dikeprok, nyanyi, betul. Tali temali, semaput, fluid, betul. Ya kayak gitu kan, itu gitu. Nah sebenarnya kalau kita sudah masuk ke pramuka, pramuka itu adalah dunia akhirat, Kak Jafar. Nah, dunia akhirat loh. Ini dasar dharma, coba deh dasar dharma satu-satu deh dasar dharma. Ayo coba. Yang pertama apa? Takwa kepada Tuhan. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu hanya main semapur? Kagak. Urus sholat lah, harus ngaji lah. Apa hubungannya dengan semapur? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada juga lah. Ada. Ya iya. Ketika kita mau menolong sesama, butuh bantuan, tapi darurat dan kondisi apa kita tidak bisa memberikan kode-kode, kita bisa dengan kode-kode dari Morse, dari semaput. Itu kan digunakan oleh orang SAR. Orang SAR itu ilmunya pramuka loh. Ya nggak? Ya. Apalagi yang kedua, ketiga, dasar dharma itu udah urusan dunia akhirat. Mencakup dunia akhirat. Iya, nggak bisa dibilang pramuka hanya tali temali, keprok-keprok nyanyi-nyanyi bukan. Ya mungkin itu adalah salah satu media yang digunakan dalam kegiatan pramuka untuk supaya menarik. Nah ini tugas pembina nih, kembangkan. Ya materi kegiatan pramuka itu kembangkan sesuai dengan apalagi sekarang udah merdeka belajar kodrat alam dan kodrat zaman. Tali temalinya kalau dulu kita pakai tambang, misalnya ya, ini sekarang ada media yang lain, ya pakai lah. Boleh. Gitu ya. Luas ya ternyata ya. Sangat luas ternyata. tidak hanya coklat-coklatan gitu. Iya. Sebentar ya. Apa hayu. Iya. Mohon maaf ada iklan sebentar. Dibikin enjoy dengan iklan. Yuk. Berarti pramuka itu tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan saja Bu ya. Kegiatannya mencakup ya terhadap habluminan nas habluminallah kalau istilahnya seperti itu. Ini penanaman karakter. Di sini pendidikan karakter di pramuka. Sudah tidak perlu pembenahan kalau di pramuka. Maaf, kalau kurikulum ya di sekolah kita itu kadang-kadang ganti kurikulum. Kalau kurikulum pramuka nggak pernah ganti-ganti. Dasar dharma tetap seperti itu. Tapi kan sudah mencakup. Di dalamnya itu sudah menyesuaikan kodrat alam dengan kodrat zaman. Ketika dulu misalnya kita penjelajahan lah, penjelajahan kita misalnya ke kebun-kebun gitu. Nah sekarang kita masyarakat kita lingkungan kita udah nggak ada kebun misalnya. Penjelajahan di mall nggak apa-apa kok. Gitu. Bener nggak? Betul. Kita bikin pos-pos. Iya. Anak-anak kota ini yang suka di mall, jalan-jalan di mall, kenapa tidak bikin penjelajahan di mall? Itu kegiatan pramuka juga. Iya, betul.
Iya, itulah. Tidak hanya rimba lah istilahnya. Tidak dong, sesuai kodrat zaman. Yang masih ada rimba boleh, yang masih ada sungai sekiranya ini aman silakan ya. Tapi tentu sekarang lebih diketatkan lagi dengan manajemen resiko. Jadi setiap kegiatan ini harus kita pertimbangkan resikonya seperti apa, antisipasinya seperti apa. Iya. Sedikit saya nanya lagi Bu tentang pramuka. Banyak beredar di media sosial. Nah, ini yang kemarin sempat viral juga tentang yang ada yang meninggal dan seterusnya gitu. Bahkan yang makan bareng di lesehan di tanah gitu. Mungkin beberapa zaman termasuk zaman Japar tuh ya itu termasuk menumbuhkan rasa bareng-bareng lah istilahnya seperti itu. Kayak itu menurut pramuka saat ini tuh benar atau tidak tuh seperti itu, kayak penjelajahan di kali tuh yang kemarin susur sungai resiko besar ya. Iya. Ini benar sudah beredar hal-hal yang demikian gitu ya. Kegiatan pramuka itu sebenarnya kita lebih kepentingan hal yang positif, pendidikan karakternya. Kalau nanti pendidikan karakter ini jadi jelek, jadi merusak apa-apaan, atau justru mencelakakan ngapain? Bukan kok, bukan tujuannya ke sana. Misalnya dulu makanya menurut saya sih banyak juga hal-hal yang oknum mungkin ya, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang membuli, menghukum dengan tidak sadar itu akan merubah image pramukanya menjadi menakutkan, misalnya kan ada ya yang berkata seperti itu. Dan justru jangan, pramuka itu menarik, menyenangkan, menantang seperti itu. Nah kalau dibikin ada hukuman yang apa-apa, anak-anak takut, anak-anak sekarang kok pada jadi nggak mau ikut pramuka. Apalagi ada berita tentang harus makan gini-gini, itu bukan kebersamaan, tapi kebersamaan itu bisa kita olah dengan yang lain, dengan yang lebih bermanfaat. Jangan yang membahayakan, jangan yang membuat misalnya jadi penyakit, jadi kotor, jadi itu. Dulu alhamdulillah saya punya teman waktu itu kita bersaing menjadi calon pradana ya waktu itu. Kebetulan dia pradana putra tapi saya gagal waktu itu. Nah, justru saya banyak ilmu dari dia. Ketika di zaman saya juga sama, ada yang namanya kita diceburin ke pocong, ke apa gitu ya. Ketika orang ngelihat apa-apaan sih pramuka kayak gitu ya. Nah, tetapi ketika masuk ke dalamnya, ternyata itu menumbuhkan jiwa satu peduli ya. Kalau misalnya anak sekarang disuruh megang koco ya pada nggak mau kan. Sementara koco itu sudah darurat, sudah harus dibersihkan. Terus siapa yang membersihkan? Tapi anak pramuka insya Allah sudah terbiasa. Cuma cara memerintahnya, cara melakukan kegiatannya. Ada cara yang tidak bagus. Nah kalau teman saya tuh dulu punya trik. Jadi ketika mau menyeburin anak-anak ke koco, kita dibawa ke ini dulu, ke narasi yang keren, bagaimana kita tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap ini. Timbullah dari dasar diri kita. Oh iya ya, kalau kita tidak bersihkan nih koco, ini nanti banjir gini. Ini kita mau. Nah itulah penanaman karakter. Jadi jangan ketika nyebur ke koco itu adalah misalnya satu hukuman, satu paksaan atau apa, kemudian secara fisik atau bukan. Kita harus punya trik-trik. Itu dah pendidikan karakter. Ya, agak sedikit serius jadi podcast Bro. Tapi alhamdulillah banyak ilmu yang didapat ternyata. Pertama, saya simpulin dulu pramuka itu tidak hanya sebatas jelajah doang, tapi ada hubungan anak dengan penciptanya, dengan sesamanya seperti itu. Iya. Dengan masa depan jangan lupa. Oh iya, dengan masa depannya juga. Karena mungkin dituntut diajari bagaimana cara kepemimpinan seperti itu, disiplinnya seperti itu. Nah sekarang kita menyisir dari pramuka Bu. Saya ingin mengulik Ibu. Kebetulan Bu Rida ini sebagai pengajar di salah satu SD di Rengas Dengklok, Bu ya? Iya. Tahun berapa Bu? Saya diangkat jadi guru tahun 1998. Saya baru 4 tahun kebetulan. 98 di Cilamaya. Oh Cilamaya. Oh berarti belum di Rengas Dengklok? Belum. Setahun di sana mutasi ke Rengas Dengklok ke SD Aman Sari. Alhamdulillah mengembangkan kembali lagi ke pramuka lagi pengembangannya. Oh iya benar. Anak udah berapa Bu? 3. Yang
ketiga yang bungsu karena mungkin tidak sehat ya, itu jadi perkembangannya kurang bagus di dalam perut, dan ketika lahiran ya Allah lebih sayang. Ya, yang dua sekarang, yang satu sama yang kedua alhamdulillah, yang besar insya Allah calon bidan nih Pak Japar ya, mudah-mudahan lulus bisa mengabdi juga. Dan yang kedua sekarang lagi ada di pesantren Baitul Quran. Mudah-mudahan dia juga bisa, intinya anak-anak juga sama, mereka ingin terjun ke dunia-dunia yang bisa mengabdikan dirinya untuk sesama. Terakhir mungkin Bu, ini saya minta wejangan ke Ibu sebagai orang tua, guru, sahabat, kakak pembina dan semuanya. Sekat-sekat agar saya lebih baik lagi dan mungkin lebih lebih ikhlas dalam menjalankan sebagai seorang guru gitu. Gimana? Siap ya. Teman-teman, guru ini tugas yang paling mulia. Insya Allah kita terima dengan ikhlas, justru bersyukurlah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru. Kita itu punya tanggung jawab, punya titipan, yaitu peserta didik. Selain peserta didik, kita juga selaku orang tua, saya selaku ibu, mungkin Pak Japar selaku bapak gitu ya, di rumah. Ini harus konsisten, harus sama. Bagaimana cara mengelola pendidikan di rumah dengan pengelola pendidikan di sekolah, harus sama gitu. Jadi jangan bedakan, oh ini sih anak saya, ini gini-gini, oh ini anak orang, nggak ada seperti itu. Justru keberhasilan anak kita dengan keberhasilan anak didik ini sama tanggung jawab kita. Ketika sudah di sekolah berarti anak kita semua. Ya, anak kita semua gitu ya. Mungkin keterampilan yang harus kita bahani kepada peserta didik ini adalah kecakapan hidup, ya. Jadi bukan hanya pengetahuannya saja. Dan jadikanlah mereka itu sebagai teman, sebagai sahabat kita, Pak Japar. Ya. Jadi jangan dijadikan, oh ini peserta didik, saat dia jadi peserta didik, ya dia adalah murid saya misalnya. Tapi setelah itu selesai. Ya. Itu jadikan sahabat sampai kapanpun mereka akan menjadi sahabat kita. Kemudian jadilah tempat yang nyaman. Jadi guru itu jadi tempat yang nyaman untuk peserta didik. Jadi jangan menakutkan peserta didik. Nah untuk anak pun sama. Saya dengan anak itu seperti bersahabat, berteman dengan anak. Jadi mereka ngerasa dekat dengan orang tua. Dan jangan lupa masa kanak-kanak itu sebentar aja kan. Sebentar. Makanya Pak Japar ini punya anak kecil. Jangan sia-siakan. Kalau ada waktu luang habisin buat anak, karena memang masa kanak-kanak itu sebentar. Besoknya lagi udah gede, udah caranya udah beda lagi. Dan peserta didik kita pun berbeda-beda kan gitu ya. Nanti Pak Japar apalagi di PKBM berbagai macam ya. Nah, sesuaikan juga dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di pramuka juga sama nih hubungannya dengan pramuka juga. Pak, pramuka itu sudah kodrat alam, sudah kodrat zaman sudah ada. Jadi tidak kaku ya. Nah, bekali mereka dengan kecakapan hidup, dengan keterampilan yang akan dibutuhkan oleh mereka, dan tanamkan karakter-karakter positif. Namanya dengan Merdeka Belajar, budaya positif, dengan pramuka juga sama. Nah, dengan bahan seperti itu mereka akan berkembang, ya, akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang tanpa kita paksakan mereka akan berkembang sesuai dengan dirinya, dan itu akan bermakna. Insya Allah penghargaannya dari mereka pun kepada kita, oh iya saya sudah dibantu, saya sudah dijadikan sahabat oleh guru saya. Begitu mungkin kalau dari saya. Terima kasih Bu jawabannya. 3 kata terakhir untuk PKBM Tunas Marifat. Oke, sebelum saya tutup. Ya. Maju, terdepan, keren. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rida. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Deadlock selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh?